Ketika program di-run, maka akan memunculkan tampilan atau output masukan banyaknya cepat rambat gelombang, yaitu gelombang yang sudah digerakkan oleh turbin yang nantinya akan menjadi listrik. Maka kita bisa menghitung secara manual ataupun otomatis pada sistem. Baik, ini secara manual. Misalnya kita telah mengukur cepat rambat gelombangnya ialah 100 meter per sekon. Maka listrik yang dihasilkan yaitu sebesar 2000 km per hour. Demikian aplikasi sederhana yang dapat dibuat oleh kelompok kami, Najwa Nadila, Najwa Nabila, Triadi Walio Budi Utomo, dan Siti Nurkhaliza. Terima kasih. Katanya Indonesia negara maritim terbesar di dunia. Kok masih pakai batu bara untuk listriknya? Baik, berdasarkan SDGs nomor 14 yang berbunyi melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan, kelompok kami yaitu Dila, Bila, Riyadi, dan Liza berinovasi untuk membuat suatu sistem aplikasi yang bisa mengonversi energi laut menjadi arus listrik. Seperti yang kita ketahui bahwasannya negara Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia. 70% wilayahnya terdiri dari lautan dan 30% daratan. Melihat besarnya potensi gelombang laut yang berada di khususnya Selat Larantuka, Flores NTT, membuat kami berpikir sejenak dan menimbulkan pertanyaan yang begitu besar. Apakah potensial tersebut dapat kita manfaatkan dengan baik? Tentu saja ya, melalui arus gelombang laut tersebut akan kita gunakan sebagai tenaga untuk menghasilkan listrik. Baik, tampilan dalam website kami yaitu terdiri dari deskripsi masalah, kemudian catwalk yang terdiri dari customer, actors, transformation, worldview, owner, dan environment. Kemudian ditampilkan juga perbandingan model versus dunia nyata, dan juga rich picture, konsep dan conceptual model, dan juga yang terakhir yaitu usulan tindakan dan aksi tindakan. Baik, untuk memenuhi mata kuliah pemrograman dan kartografi yang dijadikan untuk tugas UAS, kami membentuk suatu aplikasi yang dapat dirancang kiranya bisa mengonversi energi laut menjadi energi arus listrik hanya melalui handphone. Kenapa kami membuat aplikasi tersebut atau website ini? Yaitu karena di Selat Larantuka, Flores NTT, terdapat potensi energi gelombang laut yang begitu besar. Karenanya Indonesia saat ini masih menggunakan batu bara, kenapa kita tidak gunakan? Maka dari itu, rich picture-nya yaitu nelayan atau masyarakat yang masih menggunakan listrik bahan baku batu bara yang tentu saja masih dibilang cukup mahal, kita bisa alihkan untuk menggunakan bahan bakarnya dari energi gelombang laut. Kemudian konseptual modelnya yaitu melalui sistem informasi dari rumah ataupun tempat manapun, masyarakat atau nelayan yang menggunakan energi listrik yang berasal dari air laut tersebut dapat mengaktifkan ataupun menonaktifkan energi listrik tersebut melalui HP atau handphone. Kemudian kita bisa lihat perbandingan model versus dunia nyata, yaitu aktivitasnya konversi energi gelombang laut menjadi arus listrik untuk mendukung pengaplikasian SDGs nomor 14 dalam melibatkan sistem berbasis Internet of Things atau IoT untuk pemantauan dan kontrol. Kemudian di situasi nyata pada tahun 2022 banyak juga proyek penelitian dan pengembangan sedang dilakukan di seluruh dunia untuk mengonversi energi gelombang laut menjadi listrik dan memanfaatkan teknologi berbasis IoT. Yaitu contohnya di Korea, di Laut Seondoyo yang menggunakan
yang sudah menggunakan energi laut menjadi energi listrik. Namun di Indonesia implementasi praktisnya masih terbatas dan sebagian besar proyek masih berada dalam tahap eksperimental atau prototipe. Juga dikarenakan besarnya biaya pembangunan. Namun hal tersebut menjadikan sebuah investasi besar, apalagi Indonesia merupakan negara maritim. Kemudian usulan dan tindakan yang kami lakukan yaitu usulannya kami melakukan penelitian dan pengembangan teknologi mengenai konversi energi laut menjadi listrik, kemudian mengimplementasikan sensor dan Internet of Things, kemudian survei lingkungan. Kemudian yang terakhir yaitu bekerja sama dengan pemerintah dan swasta, khususnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan juga Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau. Kemudian aksi tindakannya yaitu pelaksanaan pembuatan prototipe. Kemudian jika sudah jadi yaitu pelatihan SDM atau sumber daya manusia, terutama nelayan atau masyarakat, mengenai bagaimana prosedur penggunaan alat yang kami buat. Kemudian sosialisasi kepada masyarakat betapa besarnya manfaat yang dapat kita dapatkan jika memang prototipe itu segera diaplikasikan di dunia nyata. Kemudian yaitu melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan yang tentu saja akan dikelola oleh mahasiswa Sistem Informasi Kelautan. Baik, mungkin itu saja tampilan website kami. Saya Nazwa Nadila, rekan saya Nazwa Nabila, dan Riyadi Walio Budi Utomo, juga Siti Nurhaliza mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.